Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Katon by Ramadewa. Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa itu struktur organisasi dan job desk. Oke, yang pertama, struktur organisasi dibuat untuk sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Dibuat untuk kepentingan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Selanjutnya, manfaat menerapkannya. Yang pertama, komunikasi lebih baik. Untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan mendukung pengambilan keputusan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Struktur ini memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab untuk semua tim dapat melakukannya dengan mudah. Yang ketiga, mengurangi konflik karyawan. Karena para karyawan mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, sehingga fokus pada pekerjaan masing-masing. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja karyawan. Ketika mendapatkan tugas, karyawannya akan mengerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, contoh dan jenis struktur organisasi. Di sini ada 3 jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Jadi, struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Struktur ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Dengan kata lain, skala perusahaannya tidak masif. 2. Struktur organisasi divisional. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Dikarenakan biaya operasionalnya lebih tinggi karena ukuran perusahaannya juga dibandingkan struktur fungsionalnya itu lebih besar. Yang ketiga, struktur organisasi matriks, yaitu susunan organisasi yang dibentuk untuk mengerjakan berbagai proyek yang dikembangkan oleh perusahaan. Struktur ini dikepalai oleh wakil presiden direktur dan dibawahi oleh manajer-manajer proyek. Selanjutnya ada 7 hal dalam membuat organisasi. Yang pertama, organisasi dirancang sesuai dengan visi, misi. Yang kedua, struktur organisasi dirancang setelah perumusan bisnis. Yang ketiga, struktur organisasi dirancang setelah mempertimbangkan analisis talent. Yang keempat, struktur organisasi dirancang dengan mempertimbangkan usia karyawan. Yang kelima, job description tidak sesuai kompetensi karyawan. Yang keenam, self-assessment karyawan. Yang ketujuh, struktur organisasi ramping. Ya, jadi ini adalah contoh struktur fungsional, divisional, dan matriks. Tiga ini beda-beda. Jadi, struktur fungsional itu biasa digunakan untuk perusahaan ke bawah. Sedangkan struktur divisional itu perusahaannya menengah karena banyak cabang-cabangnya. Memulai cabang. Dan untuk tingkat teratas itu ada struktur matriks. Bisa dilihat banyak sekali cabang-cabangnya. Karena memang berat pekerjaannya. Baik, terima kasih.